Panglima Hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir malam hari ini adalah Weni Panca. Weni, selamat malam. Halo, selamat malam Mbak Yu. Terima kasih hadir di menembus mata batin. Sama-sama. Belakangan ini ada kejadian-kejadian yang di luar akal sehat yang berkaitan dengan mistis lagi gak, Wen? Kebetulan kemarin itu ada Kayak gimana ceritanya? penampakan dari video seorang security di rumah menjaga pos, dan itu masih sama hantunya, yaitu tuyul. Videonya ada? Videonya ada. Oke, nanti kita akan tayangin ya. Kamu bawa nggak videonya sekarang? Bawa. Oh, boleh saya lihat? Boleh. Oke, jadi ceritanya seperti apa sih? Jadi ada tetangga yang mengirimkan video itu ke aku. Wen, ini ada tuyul yang penampakan itu lewat handphone. Dan itu tuyul itu aku cek di CCTV rumah itu masih sama tuyul yang pernah ada penampakan juga di rumah. Sama bentuknya, gerakannya? Sama, loncat-loncatnya tuh sama. Coba saya lihat, boleh nggak? Dan nanti kita akan tayangkan juga buat pemirsa gimana videonya. Dan coba kita lihat seberapa jelas ketangkepnya video ini ya. Berarti cukup sering ya? Iya, ini udah penampakan kedua kalinya. Oke, dia kayak ngilang masuk ke dalam. Loncat-loncat. Loncat terus keluar lagi. Oke. Waktu yang sebelumnya seperti ini juga? Sama seperti ini. Tapi dia tuh loncat-loncat di pagar rumah. Itu kamu nggak takut tuh? Itu takut, makanya sampai sekarang tuh aku ngasih tahu ke pemirsa juga kayak yang, aduh, ini tuh yang benar-benar pertama kali aku lihat, dan ini tuh aku pikir yang di CCTV rumah itu mungkin itu kapas atau apa. Ternyata ini dari video handphone, dan itu yang nangkap security, dan itu dikirim ke semua. Bukan asap mobil, knalpot. Bukan. Bukan ada anak kecil lewat juga ya? Ada motor lewat. Oke, mudah-mudahan sih baik-baik aja ya kondisi rumah dan lingkungannya ya. Amin, amin. Gak ada yang kehilangan atau terganggu. Baik, Weni, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Siap. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku melakukan guna-guna untuk mendapatkan harta. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Lita. Selamat malam, Lita. Malam. Apa yang mau Mbak Lita ceritakan? Saya ingin menceritakan rasa sakit hati saya terhadap majikan saya. Oke. Kenapa sakit hati? Karena sebagai pembantu, biasanya kalau kita ada kesusahan, seorang pembantu harus niat menolong pembantu, kan? Tapi saya berulang kali tidak pernah ada bantuan itu. Waktu itu butuh bantuan untuk apa ya? Pada suatu hari, teman saya mempertanyakan kembali kepada saya, "Mbak, gimana majikannya?" Saya bilang, semakin sakit hati saya sama majikan. Terus teman saya menganjurkan saya untuk pergi ke dukun. Untuk apa? Supaya majikan saya bisa tunduk sama saya, kasihan sama saya, dan Supaya tidak menjadi galak lagi sama saya. nurut aja gitu Iya. sama Mbak ya. Oke, lalu di sana apa yang Mbak Lita lakukan? Saya pergi ke dukun itu, dan dukun itu memberikan saya sebuah bedak yang sudah dijampi-jampi. Jadi pada saat saya pakai bedak itu, majikan itu pasti tanpa saya bertanya atau tanpa saya meminta, dia langsung kasihan. Dan langsung bantu? Iya, Bantu soal keuangan maksudnya? keuangan. Oke, waktu itu beneran terjadi, berhasil apa yang diinginkan? Pertama, saya tidak berhasil. Lalu saya pergi karena dia sudah menceritakan kehebatannya dia. Sampai-sampai dia membantu seorang wanita dengan gaji yang berpuluhan juta. Kenapa saya tidak bisa?
ketika saya meminta bantuan itu kepada sang ya saya makan itu kemenyan. Karena saya sudah minta tolong kedua kali. Pertama, bedak. Kedua, dengan yang disarankan saya memakan kemenyan. Jadi ini orang pintar ya sebenarnya ya, Iya. bukan ahli agama atau pemuka agama Iya. ya. Oke, baik. Setelah itu dimakan kemenyannya. Iya, saya makan kemenyan. Dan tujuan Anda datang ke sini untuk apa? Tujuan saya ke sini hanya untuk pengen mempertanyakan ke Kak Roy. Yang selama ini saya rasakan setelah saya pergi ke orang pintar ini sangat jauh berbeda. Bedanya? Bedanya, ada seorang wanita yang selalu mengikuti saya. Dan itu mulai saya rasakan semenjak di Jakarta ini. Baik, mudah-mudahan malam hari ini gangguan-gangguan dan teror gaib itu bisa selesai ya. Dan Mbak Lita bisa tetap bekerja, masih bekerja di tempat Masih. yang sama. Ya, bisa tetap bekerja dengan nyaman tanpa harus menggunakan hal-hal mistis seperti ini ya. Iya, Kami akan ajak Mbak Lita untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Lita, mendiami nomor rumah 18 dan terlahir tanggal 25 November 1984. Sosok yang keras kepala dan berani melakukan sesuatu. Dari karakternya yang berani, saya melihat ia tidak peduli untuk menyakiti orang lain. Selain itu, saya juga merasakan dirinya sulit sekali untuk mengontrol emosinya. Hal ini yang membuat banyak orang menjauh darinya. Saya melihat Lita dihantui oleh sosok kuntilanak berambut panjang. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Bisa duduk semuanya? Terima kasih. Sebelum saya mulai, saya pengen Winnie Panca yang bacain ini. Rita 25 11 1984 1984 18. Nomor rumahnya 18 ya, oke. Lita adalah seorang asisten rumah tangga supaya majikannya nurut karena waktu itu pernah sakit hati dikecewakan, lalu datang ke orang pintar, makan kemenyan dan melakukan ritual. Setelah beberapa kali akhirnya majikannya nurut ya, tapi malah diganggu sosok gaib. iya, Makanya malam hari datang ke Menembus Mata Batin untuk menghilangkan segala teror-terornya. iya. Tapi Roy, kenapa kamu minta Weni yang baca tadi profil Lita? Saya ngeliat di diri Lita ada keterikatan makhluk halus yang di badan dia itu kayak suka sama Winnie Panca. Winnie. Beneran serius. Dan terutama rambut kamu. Gini, jadi Roy melihat Lita. Lita melihat Winnie itu dari cara dia makhluk halusnya itu kayak suka gitu. Terus berharap sinya kamu bisa lebih dekat dengan dia. Itu pembacaan aku ya dalam pikiran aku. Seperti itu. Itu makhluk gaib yang suka sama Weni itu yang memang karena dari si orang pintar atau yang mengikuti sejak datang ke studio ini, Roy? Memang yang dari orang pintar. Memang yang dari orang pintar. Oke. Oke. Sosoknya seperti apa, Roy? Mungkin ini bisa bacakan lebih dekat lagi ke sana. Dekat dengan Lita ya? Kayaknya. Iya. Dekat Serius? dengan Lita. Serius? Iya. Tapi nggak ada apa-apa kan? Nggak ada sih. Harusnya. Dekat situ.
1984. Nomor rumah 18. Apa urusan kamu baca? Saya disuruh. Dia emosian nih. Saya tidak suka. Siapa kamu? Saya Weni Panca. Apa urusan kamu dengan ini? Saya disuruh. Siapa kamu? Ya udah, Balita. Balita tenang ya. Dia gemeter loh. Jangan ditanggapin. Jangan ditanggapin. Balita. Sini! Balita. Mau apa? Mau apa? Apa urusan kamu dengan baca itu? Saya disuruh sama Roy. Si Roy apa kamu? Saya disuruh sama Roy. Disuruh sama Roy? Iya, disuruh baca. Tadi kan Mbak denger kan? Kenapa? Udah, sabar. Balita, Wen, tinggal dulu. Gak usah ditanggapin. Balita, tubuhnya bergetar gini, emosi banget nih. Saya emosi? Iya, terasa banget panasnya. Ini. Balita, silakan duduk lagi ya. Kita lanjutin lagi ya. Tadi Weni diminta Roy untuk baca bukunya, makanya dia menyebut nama dan tanggal lahir dan nomor rumahnya Mbak Lita. Silakan duduk, Mbak. Sabar ya. Itu yang mau kamu pancing dia ya pakai Weni. Seharusnya Mbak Lita tidak usah menggunakan emosi yang berlebihan untuk apa ya, mengeluarkan ini berkoar-koar. Dan saya juga heran juga ya, antara dia yang marah atau makhluk halus yang marah. Marah atau suka sama aku sih? Kok dia marah? Marah dan suka bedanya tipis sih, antara tidak kesampaian dan ada perbedaan kasta dan strata di sini. Bahwa rambut kamu seperti itu, rambut dia seperti itu jenisnya. Jadi there's two different types of that kind of those hair, you know. Maksudnya dia tuh suka tapi nggak bisa memiliki, jatuhnya marah. Oh, jadi kesel sendiri. Kesel sendiri. Plus juga dia itu maklum juga saya lihat kan ini asisten rumah tangga, jadi tingkat pemahamannya kurang. Dan dia diikuti makhluk halus juga. Jadi udah campur. Ditambah jadi pengaruh itu ya. Iya. Bikin dia susah pikir. background, gitu. backgroundnya, Terus kok dia ngeliatin aku terus gitu? makhluk halusnya, kuntilanaknya. Aku lihat dia kok kayak kuntilanak ya, tapi rambutnya nggak itu. Karena dia memang kagum, suka sama Weni. Tadi Roy minta Weni untuk melakukan itu supaya mancing dia keluar sebenarnya. Dan ini beneran keluar. Beneran keluar. Kepancing. Iya, kepancing. Jangan kepancing emosi juga. Enggak. Ya, Weni, sabar ya. Oke. Kau melihat sosoknya seperti apa ya? Sosoknya serem. Yang ikutin Lita ini. Sekarang ada di sekitar dia ya. Ada di bola mata dia. Em, saya nggak tahu ya, saya kaget juga dia marah-marah nggak jelas gitu. Sebenarnya kenapa gitu ya? Orang Weni nggak salah apa-apa, cuma bacain doang. Bener ya sih? Maksud saya Kenapa dia marah? terlalu berlebihan, marah. Terlalu emosional. Dia emosional. Karena emang menurut saya, ya saya tahu sih dia diikuti oleh makhluk halus. Tapi harusnya dia bisa mengendalikan controller di dirinya dia gitu loh, maksudnya aku. Balita, kalau ada bisikan-bisikan yang bikin hati Balita panas, tersulut emosinya, ditahan, dilawan ya. Karena kan ingin lepas
semua teror gaibnya kan. Itu semua orang kan bisa terima Ya, karakter apa namanya, karakter marah-marah gitu kan, bikin orang jadi nggak respect. Attitude is everything, ya kan, Bay? betul sekali. Dan majikan yang di rumah pasti jadi nggak simpati kalau sikapnya seperti ini. Bener. Tapi Mbak Lita pernah tuh marah sampai nggak bisa mengendalikan diri gitu, pernah? Saya tidak pernah marah terhadap majikan saya. Saya pendam kesal saya. Saya pendam rasa sakit hati saya. Terus dilampiasin ke tempat lain, Saya lampiasin ke tempat lain. ke orang-orang di sekitar Mbak Lita, Siapapun itu, walaupun mereka nggak salah. walaupun mereka tidak salah. Itu Mbak Lita melakukannya dengan sadar. Saya tidak sadar. Ya, makanya mungkin bener kata Roy tadi, kalau misalnya makhluk halusnya juga mempengaruhi dia. Pertama backgroundnya dia, strata, kasta, dan background. Kedua, makhluk halusnya kan menuntun dia ke arah yang marah-marah gitu. Udah jadi Jadi seperti itu. jadi seperti ini, ngapa-ngapa juga gitu. Itu keringetan, Mas. Jadi Dia ininya keringetan, padahal tadi sih sudah Dingin. dingin ya. This is like Meledak-ledak gitu. kayak nahan Kayak- emosi akhirnya jadi keringetan kan biasa kayak gitu. iya, nah Pengen meledak tapi ditahan. kayak gitu. Karena dia nggak bisa ngelakuin dan ngungkapin itu ke majikannya. Iya, Pelampiasan itu keluar. jadi nggak simpatik nanti Mbak Lita. Mbak Lita boleh diceritain nggak waktu mendapatkan teror gaib, mendapatkan nggak tahu ya penglihatan atau ketemu dengan sosok yang neror itu kayak gimana sih bentuknya? Laki-laki, perempuan, putih, hitam, kecil, besar. Yang neror saya merasa dia adalah seorang suami saya sendiri. Seorang lelaki, dan itu lelaki itu suami saya. Maaf, saya bilang, dia mau menyetubuhin saya. Dua menit kemudian saya sadar kalau dia bukan suami saya. Dan di saat saya mengalami itu, saya merasa di antara tidur dan tidak tidur. Badan saya panas. Kalau emosi saya tidak bisa kontrol. Saya tidak tahu apakah itu pengaruh dari bedak itu atau dari kemenyan itu. Kemenyan dimakan ya. Saya lebih baik memakan kemenyan daripada dibakar.